Sambil mulai, teman-teman yang bisa on cam silahkan on cam sambil diingatkan teman-temannya untuk join. Kelasnya harusnya ada 37. Oke, udah ada 30 orang. Yang perlu kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, paling ada yang jawab nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada, wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi pada wabarakatuh. orang ini. Nanti saya ngomong sendirian kayak ngomong sama black hole. Eh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini kelasnya agak challenging ya, jelasin fintech ke teman-teman di pertemuan terakhir online pula gitu ya. Eh, saya sih ekspektasinya tadi kuliahnya offline. Eh, karena saya tahu jelasin fintech tuh nggak nggak mudah satu. Yang kedua, ngasih kuliah online itu challenge-nya banyak ya. Challenge yang paling utama itu energi dosen itu lebih cepat habis karena kita nggak dapat respon langsung gitu ya. Nggak kalau di komunikasi itu ada namanya bahasa verbal non verbal. Jadi saya nggak tahu nih kalian kalian lagi apa dan seterusnya. Jadi saya nggak akan bisa ngomong banyak karena teman-teman juga pada online dan nggak nggak tahu juga kondisinya bagaimana. Jadi hari ini saya akan bahas tentang ekosistem fintech syariah. Kita akan bahas topik itu. Ini channel topik akumulasi dari berbagai macam pembahasan yang udah dibahas di beberapa waktu lalu dan mungkin beberapa pembahasan yang akan dibahas di beberapa pertemuan ke depan. Ini enggak akan lepas dari pembahasan yang kita akan bahas hari ini tentang ekosistem fintech syariah di Indonesia. Nah, sebelum itu, teman-teman sekalian, kalau misalnya masih ingat ya penjelasan saya di awal-awal bagaimana kita bergantung ya dalam tanda kutip dengan berbagai macam platform digital. Jadi platform-platform digital ini semuanya aplikasi-aplikasi yang kita pakai ini tuh nggak berdiri sendiri ya. Jadi dia bisa jalan, kita bisa pakai transaksi, kita bisa pakai beraktivitas, kita bisa pakai berbisnis, kita bisa pakai berinvestasi, dan lain sebagainya. Itu semuanya karena ada berbagai macam pihak yang terlibat sehingga memungkinkan proses ini bisa berjalan. Termasuk kita diskusi uh, via Zoom pada kesempatan ini gitu ya. Jadi itu ada nggak ini ya, nggak ada kaitannya semua lah intinya kayak gitu. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Nah, jadi teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas bagaimana ekosistem fintech syariah Indonesia. Ini ada bahas tentang Uzbek karena tadi di kelas C kan ada mahasiswa internasional dari Uzbekistan, jadi saya bahas tentang Uzbek juga. Tetapi di pertemuan dengan teman-teman ini kita akan fokus bahas Indonesia. Nah, eh, kita akan bahas apa aja? Kita akan bahas bagaimana perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perkembangan ekosistemnya, apa itu ekosistem fintech dan kenapa itu penting. Kenapa ada pembahasan kita pada hari ini. Terus bagaimana ekosistem fintech syariah spesifik di Indonesia, yang nomor 4 nanti kita skip, baru nanti kita akan lihat bagaimana Global Islamic Fintech Index, dan yang terakhir rekomendasi pendalaman bacaan bagi teman-teman sekalian. Mari kita mulai dari melihat perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Jadi, sebagaimana nama mata kuliah kalian ini adalah model bisnis digital syariah, memang Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir kita itu selalu uh,
diprediksi dan beneran gitu ya, setidaknya sampai tahun 2025 itu pertumbuhan sektor ekonomi digital kita itu lumayan signifikan pertumbuhannya ya. Jadi dari berbagai macam jenis. Jadi karena dari sisi eh, transaksi harian, dari sisi sektor keuangan, sektor e-commerce itu ya, itu semuanya pada tumbuh. Tapi kalau kita lihat memang beberapa yang mendorong itu di, di dalam beberapa waktu tahun terakhir itu ya tentu salah satunya e-commerce ya. Jadi kita lihat bagaimana e-commerce itu berevolusi, mendukung berbagai macam jenis transaksi layanan di sektor apa namanya dari retail sampai yang besar-besar itu bisa ada di sana gitu. Dan ada juga evolusi di sektor e-commerce ini ya. Dulu kita tahunya cuma e-commerce kayak kayak ya Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan kawan-kawan. Tapi sekarang berevolusi ada yang disebut dengan video commerce ya atau social commerce ya yang ini mulai mulai tumbuh signifikan tuh di masa awal-awal adanya TikTok Shop ya dan sekarang TikTok Shopnya udah kerjasama sama Tokopedia. Jadi sektor e-commerce kita memang tumbuh signifikan. Tentu di sektor keuangan juga, makanya di kuliah teman-teman ini dominan yang bahas sektor keuangan ya. Jadi sektor keuangan juga berkembang pesat itu dari pembayaran, dari pembayaran terutama transaksi sehari-hari gitu ya. Kris tahu bagaimana adopsi kris itu signifikan dari tahun ke tahun. Yang kedua tentu ada sektor pinjaman online yang konvensional tentunya itu juga tumbuh signifikan. Terus investasi kita lihat sekarang teman-teman mahasiswa udah juga mungkin generasi-generasi kalian nggak tahu ya semester 4 seperti kalian juga udah melek investasi, udah mulai ada yang eh, beli reksadana, saham, mungkin sampai ke kripto dan lain sebagainya. Jadi sektor keuangan digital atau fintech itu juga tumbuh signifikan. Yang terakhir pasar game ya. Game ini juga kan kalau kita lihat di Indonesia juga adop adoptionnya juga signifikan. Banyak yang Pak orang main main game, mungkin teman-teman juga iya gitu ya. Tapi itu juga adalah bagian daripada ekonomi digital. Karena dari setiap sektor-sektor ini semua dia itu adalah bagian daripada perekonomian nasional, spesifiknya di ekonomi digital. Jadi ini hasil riset yang diterbitkan oleh Google, Temasek, Bain and Company. Jadi risetnya setiap tahun namanya Southeast Asia Economy. I-nya itu I, eh, elektronika atau digital gitu ya. Jadi ini adalah riset dari Bain, Temasek sama Google. Nah, kalau dilihat overall digital ekonomi kita atau ekonomi digital kita secara keseluruhan itu tumbuh 14% di tahun 2015. Dari tahun 2024 ke tahun 2015. Maaf, dari tahun 2024 ke tahun 2025. Apa yang menopang? Salah satunya penopangnya adalah e-commerce tadi ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa kita lihat dari 2024 ke 2025 itu pertumbuhannya ada 14%. Transportasi dan makanan eh, tumbuh 13%. Ini mungkin termasuk ini ya GoFood, GrabFood, dan GoRide, GrabBike, Maxim, dan kawan-kawan. Terus ada perjalanan online juga naik lumayan 11% dari year ke year, year on year, dan media online. Nah, media online ini termasuk game, uh, Netflix dan kawan-kawan gitu-gitu lah ya. Juga drama-drama Cina, apa dan lain kan semua juga pakai media online ya sekarang untuk aksesnya. Ini kalau lihat dari sektor ekonomi, eh, sektor-sektor lain. Tentu yang pengen kita tahu juga adalah, karena kita akan bahas fintech, bagaimana di sektor keuangan gitu ya. Di sektor keuangan tentu di sini tadi kita udah mention tadi di awal ya, sektor pembayaran itu pasti tumbuh signifikan itu 27% ya. Karena memang dari 2004 ke 2005 karena bagaimana kita lihat jangkauan dan adopsi masyarakat terhadap kris kan meningkat terus signifikan. Eh, Bahkan sekarang salah satu aplikasi yang kita suka itu adalah aplikasinya kalau mudah bayar pakai kris gitu ya. Makanya nggak salah, nggak ini ya, nggak aneh banyak orang yang punya bank gitu ya, tapi dia tetap install e-wallet dan lain sebagainya. Eh,
apa namanya? Hmm, tapi transaksi hari-harinya pakai e-wallet gitu ya. Jadi dia dipindahin uangnya dari bank-bank biasa terus dipindahin ke e-wallet karena e-walletnya lebih friendly untuk bayar-bayar, lebih murah untuk biaya transaksi dan lain sebagainya. Jadi se- eh, sektor pembayaran digital tumbuhnya juga signifikan. Selain daripada kris ya, kris tapi juga kita hari-hari kan udah bayar-bayar tuh udah banyak banget ya, udah pakainya udah pakai aplikasi dan sosial. Sebentar, sebentar. Jadi eh, intinya di sektor sektor pembayaran digital ini memang signifikan. Bahkan saya hari ini, misalnya saya kebetulan hari ini saya ke kantor gitu, uang cash di dompet saya itu adalah untuk bayar parkir aja gitu ya. Jadi selebihnya eh, ngandalin platform digital, baik itu dari mobile banking ataupun dari uang elektronik. Saya yakin teman-teman juga udah terbiasa dengan hal semacam itu, dan ini makanya sektor pembayaran ini tumbuh signifikan terus-menerus. Dan kita lihat Bank Indonesia sebagai regulator juga terus mengakselerasi ini. Yang paling baru kalau teman-teman lihat di beberapa waktu lalu, BI baru aja eh, melakukan launching ya, transaksi bisa transaksi kris cross border lagi dengan China setelah sebelumnya dengan Singapura, Thailand dan lain sebagainya. Sekarang sampai ke China, kalau nggak salah Jepang juga gitu ya. Nah, jadi memang sektor pembayaran digital itu tumbuh. Yang kedua, pinjaman online. Pinjaman online ini juga tumbuh 29%. Nah, tapi kita bisa lihat ini sinyal bagus atau enggak. Itu harus bisa kita teliti ya. Kita teliti dalam artian orang makin banyak pakai pinjaman online itu signal yang bagus atau tidak. Jadi jangan jangan cuman jangan cuman sebagai orang belajar ekonomi itu ngelihat data itu, ngelihat pertumbuhan tuh nggak berhenti. Oh iya, bagus nih, naik 29% gitu. Tapi beyond the numbers gitu ya. Jadi apa di belakang numbers ini juga kita harus tahu. Contoh yang baru beberapa waktu lalu viral, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2026 5,61%. Ya kalau belajar belajar ekonomi, kita nggak akan bilang, wah ini bagus, langsung kayak gitu gitu ya. Tetapi kita akan bedah apa rumusnya PDB, apa rumusnya pertumbuhan ekonomi, apa rumus produk domestik bruto gitu ya. Yaitu apa namanya, G tambah I tambah C, ya kan, tambah X kurang I. Nah, itu adalah eh, rumusnya gitu. Kayaknya bisa dibedah yang mana kira-kira menjadi pendorong. Ternyata setelah dibedah, G-nya yang paling banyak, government spending-nya lebih banyak. Jadi berarti government spending banyak kemana? Yang cairin ke MBG, cairin ke Kopdes Merah Putih, cairin. Jadi patutlah angkanya segitu. Konsumsi masyarakat atau investasi nggak tumbuh. Jadi nggak kerasa bagi masyarakat. Jadi yang ingin saya sampaikan, ketika kita ngelihat numbers-numbers ini, kita juga nggak boleh cuman berhenti, oh ya ini bagus nih, tumbuh 29%. Tapi what behind this? Beyond the numbers, itu juga kita harus lihat. Nah, terus investasi online juga meningkat, investasi dari saham, reksadana, mungkin sampai ke kripto, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah asuransi. Asuransi ini memang yang biasa, karena literasi dan inklusi asuransi memang rendah ya. Jadi nggak terlalu signifikan pertumbuhannya dibanding dengan yang lain-lain di sektor keuangan. Tapi yang ingin saya sampaikan, di sektor ekonomi dan ekonomi digital, sektor keuangan ini biasa memang yang lebih cepat pertumbuhan dari sisi digital sektorsnya ya, karena sektor keuangan itu biasa lebih lebih cepat beradaptasi terhadap digitalisasi. Nah, next, bagaimana kalau yang syariah, Pak? Gitu ya. Yang syariah bagaimana kondisinya? Tapi ini data 2023 2024 ya, karena data terbarunya belum ada dari Bappenas. Tapi kalau di sini juga gambarin ya, kan kalau teman-teman belajar ekonomi syariah itu kan sektornya banyak, belajar industri halal, Islamic Social Finance,
mungkin juga belajar pariwisata gitu ya, modest fashion dan lain sebagainya. Kalau kita lihat in terms of digital Islamic economy, yang leading sektor apa? Sektor keuangan ya. Karena sektor keuangan lagi-lagi adalah cepat gitu ya. Adopsi terhadap digitalisasinya itu dibanding dengan sektor lain ya dia lebih lebih cepat lah. Kenapa ini bisa terjadi? Pertumbuhan sektor ekonomi digital syariah ini tumbuh ya karena kesadaran orang untuk halal lifestyle itu meningkat. Karena juga sekarang kan kita tahu ya banyak influencer di sektor halal lifestyle itu makin meningkat terus menerus terus uh, banyak juga yang nomor tiga movement to natural healthy and sustainable lifestyle karena gaya uh, halal lifestyle itu juga inline dengan gaya sustainabilitas ramah lingkungan healthy dan lain-lain. Tapi juga yang menjadi strength-nya tentu adalah yang ini juga berkali-kali saya ulang ketika ketemu teman-teman. Karena generasi kita sekarang yang mendominasi konsumen ini adalah generasinya saya, generasi milenial, generasi teman-teman, generasi Z yang memang secara behavior itu memang sangat lekat terhadap platform digital. Jadi mau nggak mau ini pasti tumbuh gitu ya. Karena kita udah jarang belanja langsung, sukanya belanja di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop dan lain sebagainya, buka rekening online, transaksi online, semuanya serba online dan seterusnya. Jadi memang itu jadi salah satu key drivers yang pendorong gitu ya. Di sisi lain tadi meningkat juga kesadaran halal, kesadaran syariah comply dan lain sebagainya. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana, kenapa, dan apa yang dimaksud dengan ekosistem gitu ya? Apa nih ekosistem? Apa kaitannya yang saya bahas di awal, bahas perkembangan-perkembangan ini dengan ekosistem? Jadi teman-teman, seluruh transaksi kita hari-hari, ketika kita menggunakan aplikasi atau platform digital, itu nggak berdiri sendiri, nggak berdiri sendiri. Persis seperti sama kita lagi Zoom ini. Kalau teman-teman di lagi Zoom terus klik info meeting ini gitu ya, info meeting yang ada di atas eh, yang ada tanda checklist hijau, shield, checklist hijau. Kalau teman-teman checklist, apa dibilang di situ? Anda terhubung ke jaringan Global Zoom melalui pusat data di Singapura. Anda terhubung ke jaringan Global Zoom melalui pusat data di Singapura. Jadi kita ngomong hari ini, teman-teman bisa dengar saya ngomong. Kita bisa di ruang meeting Zoom ini karena ada data center, karena ada pusat data Zoom yang nge-backup ini dan lokasinya di Singapura. Yang ingin saya sampaikan bahwa transaksi di sektor digital, aktivitas di digital economy, aktivitas di financial technology itu enggak sesederhana yang kita bayangkan. Ketika kita transfer, kita beli apa namanya beli gorengan, kita beli kopi di pinggir jalan, terus kita bayar pakai kris, itu nggak sesimpel uang itu langsung masuk dan seterusnya. Tapi di belakang itu banyak faktor-faktor yang memungkinkan transaksi ini terjadi. Sehingga uang itu dari saya sebagai sender kepada si abang-abang penjual kopi ini bisa masuk uangnya. Itu banyak pihak yang terlibat sampai itu bisa terjadi transaksi. Dibandingin dengan saya bawa uang cash, saya kasih langsung selesai. Tetapi ketika ini jadi platform digital, melalui platform digital, dia jadi banyak pihak yang terlibat. Walaupun kita lihatnya sekarang seamless ya, itulah salah satu kecanggihan yang kita punya sekarang. Perkembangannya itu tadi, kita bisa kelihatan tuh kayak nggak ada ininya, kayak nggak kelihatan, eh, apa namanya, nggak kelihatan, nggak kelihatan jedanya gitu ya. Tetapi itu nggak melulu, apa namanya, nggak melulu nggak sesederhana itu ya yang ingin saya sampaikan. Jadi itu nggak sesederhana itu teman-teman. Kenapa? Karena di balik itu semua ada banyak pihak yang memungkinkan transaksi ini terjadi. Ada banyak platform, ada banyak apa namanya, hmm, ada banyak teknologi infrastruktur, ada banyak eh, pihak, ada banyak banyak lembaga yang memungkinkan itu terjadi.
gitu. Jadi inilah yang dimaksud dengan ekosistem. Kita akan bahas apa itu ekosistem setelah ini. Sebentar saya- Oke, jadi yang ingin pertama tadi saya bilang adalah di transaksi ini tuh nggak sesederhana itu. Jadi banyak pihak yang terlibat. Sekarang itulah kita masuk ke bahas ekosistem. Apa itu ekosistem? Jadi the fintech ecosystem is an integrated network of financial services, technology platforms, and stakeholders institution that enables the acceleration of digital and sustainable financial services. Jadi yang dimaksud dengan ekosistem fintech itu adalah jaringan yang terintegrasi dari berbagai layanan keuangan di fintech-nya, platform teknologi, dan institusi pemangku kepentingan yang memungkinkan akselerasi layanan keuangan secara digital dan berkelanjutan. Intinya, ekosistem itu adalah jaringan terintegrasi dari berbagai macam pihak yang memungkinkan, yang membuat transaksi itu jadi mungkin, gitu ya. Misal kayak ini ya, kita simulasi. Kenapa kita bisa, apa saja yang terlibat ketika kita eh, kuliah pakai Zoom ini? Pertama ada aplikasi Zoom-nya, satu. Yang kedua, Zoom ini terhubung ke data center. Nah, yang kita pakai sekarang data centernya di Singapura. Yang ketiga, Zoom ini terhubung ke cloud. Makanya namanya Zoom Cloud Meeting gitu ya. Yang keempat, kita untuk bisa mengakses butuh jaringan internet. Jaringan internet bisa kita dapatkan dari provider telekomunikasi seluler, dari Telkomsel, dari Indosat, dari apa namanya, dan dari yang lainnya gitu. Jadi sekarang kita kalau kita mau ngelihat kita melakukannya, kita manfaatkan ini kayak nggak ada apa-apanya gitu kelihatannya ya. Tapi di belakang ini semua banyak pihak yang terlibat, banyak stakeholder yang terlibat, sehingga memungkinkan aktivitas kita diskusi via Zoom ini bisa terjadi. Begitu juga dalam transaksi keuangan sehari-hari, termasuk sesimpel bayar pakai kris tadi. Itu banyak pihak tuh, ada namanya bank acquire, ada namanya agregator, terus kita aplikasi kita dari siapa, dia aplikasinya dari krisnya dia nerimanya ke bank apa, bagaimana proses perpindahan uang ini dan seterusnya. Itu banyak pihak yang terlibat. Jadi itulah yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem fintech itu adalah jaringan yang terintegrasi dari berbagai layanan keuangan, platform teknologi, dan institusi pemangku kepentingan yang pada akhirnya ini bisa memungkinkan mengakselerasi layanan keuangan secara digital dan berkelanjutan. Jadi itulah yang dimaksud dengan ekosistem. Ini ada grafis dari Alliance for Financial Inclusion tahun 2020. Kalau menurut mereka, teman-teman sekalian, fintech itu butuh ekosistem sedemikian banyak ini agar dia bisa tumbuh. Jadi fintech ecosystem stakeholders menurut Lin ini harus banyak. Kenapa ekosistem ini penting? Kenapa kita perlu membahas ini? Karena inovasi itu nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Punya canggih, ada ide pengusaha fintechnya yang bagus, startupnya, eh, wow, wow, wow lah semua tentang cerita dan seterusnya. Tetapi ketika kita elaborate, fintech ini nggak akan bisa berdiri sendiri. Dia butuh banyak. Tadi sesimpel kita ngomongin Zoom ini tadi gitu ya. Ada berapa pihak yang terlibat sehingga memungkinkan kita bisa memanfaatkan Zoom ini gitu ya. Menurut Alliance for Financial Inclusion ini setidaknya tentu ada satu yang disebut dengan fintech companies. Ada perusahaan fintechnya gitu ya. Fintech ini kalau dia inovasinya canggih, inovasinya bagus, begitu juga platform-platform digital ekonomi lainnya. Kebayang nggak kalau berinovasi-inovasi ini datang tapi nggak diregulasi, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang buat batasan-batasan, do's and don'ts-nya. Dia platform digital, platform keuangan digital ke Indonesia. Udah lama masyarakat Indonesia-nya literasinya rendah. Ya. Pendidikannya juga banyak yang rendah. Nah, kebayang nih kalau misalnya
Mereka tiba-tiba datang terus tanpa ada filter, tanpa ada pengawasan, tanpa ada aturan yang clear dari regulatory authorities atau legal authorities, maka bahaya juga. Maka fintechnya membutuhkan regulator. Yang berikutnya, fintech ini juga butuh asosiasi. Saya sekarang kan kerja di asosiasi ya. Jadi di FC gitu ya, di Industry Association. Asosiasi ini kerjanya ngapain sih Pak gitu ya? Kerjanya asosiasi adalah contoh AFSI ya. Kerjanya asosiasi itu kalau kita di AFSI itu minimal tiga. Yang pertama adalah pengembangan anggota kita. Jadi gimana kita mengembangkan anggota-anggota ini. Dan yang kedua adalah advokasi kebijakan. Gimana caranya biar kebijakan-kebijakan ini bisa inline dengan kebutuhan atau pertumbuhan anggota kita. Dan yang terakhir adalah edukasi dan literasi. Yang saya lakukan sekarang, yang saya ketemu teman-teman ini, saya ngajar eh, sampai 4 pertemuan dalam satu semester gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada fungsi ketiga asosiasi, AFSI, yaitu edukasi dan literasi gitu. Jadi para pelaku fintech ini membutuhkan juga tempat, wadah mereka untuk berkomunikasi. Kalau misalnya ini nggak ada, komunikasi ke regulatornya sama stakeholdernya itu jadi kurang kondusif gitu ya. Misalnya ada di Indonesia sekarang mungkin ada 500 perusahaan fintech gitu. Kebayang nggak? Satu-satu datang ke sini gitu ya. Nggak satu suara. Kenapa nih 500-nya misalnya nih, terkumpul ke sini, baru kalau mereka ada apa-apa, mereka ada aspirasi, ada advokasi, bisa dilakukan bareng-bareng ke sini. Nah, itulah eh, fungsi daripada asosiasi. Tapi itu juga nggak cukup. Ada asosiasi, ada perusahaan fintech, ada regulator juga nggak cukup. Kalau nggak ada dosen, nggak ada mahasiswa, itu juga bahaya gitu ya. Nggak ada yang meneliti tentang fintech gitu ya. Sehingga nggak ada yang kritik gitu ya. Terus menyiapkan eh, fitur-fitur talent ya, talenta-talenta masa depan, human capital dari mahasiswa-mahasiswa sekarang itu juga nggak pas. Oleh karenanya juga butuh peran daripada akademisi, lembaga konsultan juga, international knowledge partner ini perusahaan apa namanya, konsultan-konsultan atau eh, lembaga-lembaga internasional yang bisa bantu dari aspek pengetahuan gitu ya. Terus mobile network, operators, agregator, dan jaringan internet, agregator yang punya menghubungkan satu sama lain. Tapi juga perlu inkubators, perlu akselerator. Inkubator itu adalah, atau akselerator itu adalah platform untuk menumbuhkan inovasi wirausahaan baru. Ya kan? Kayak UPN juga kalau nggak salah di PPN punya inkubasi, inkubator. Nah, tentu juga si fintech-fintech ini juga butuh apa? Investor. Nah, butuh investor gimana maksudnya butuh investor? Ya, inovasi itu harus ada yang danain kan? Nah, kita juga butuh investor. Yang berikutnya, infrastruktur providers. Kalau misalnya nggak ada jaringan internet gitu ya, nggak ada data center, nggak ada cloud service, cloud computingnya nggak jalan juga. Baru juga lembaga keuangan. Jadi jangan rasa fintech ini dia akan berseberangan sama lembaga keuangan. Enggak, justru mereka bekerja sama. Dulu awal-awal hadirnya fintech itu semua dipikir mereka akan gantikan lembaga keuangan yang ada. Perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Ternyata bisa berkolaborasi. Itu. Jadi teman-teman sekalian, eh, ini adalah apa ya? Adalah eh, fintech ecosystem stakeholders menurut menurut dari siapa? Eh, menurut dari Alliance for Financial Inclusion ini gitu ya. Nah, berikutnya juga perlu siapa? Perlu
konsumen. Ya iyalah, kalau ada inovasinya nggak ada yang pakai, sama aja kan. Nah, makanya kita itu juga punya fungsi untuk mengedukasi konsumen gitu ya. Itu kira-kira teman-teman. Nah, next, bagaimana kalau di Indonesia, ya kan? Khususnya di fintech syariah. Ini tadi kan banyak ya. Kalau Indonesia kira-kira berapa? Ada nggak Pak ekosistemnya? Nah, di Indonesia, saya kebetulan pernah riset ini di tahun 2022. Ini bagian daripada tesis saya adalah ini. Setidaknya ada 8 stakeholder ini. Islamic Fintech Ecosystem Indonesia. Dari startup, regulator, asosiasi, incumbent Islamic financial institution, technology infrastructure, education and research institution, community, dan media. Jadi, menurut riset kami, fintech ini bisa tumbuh, ya, kalau pertama ini Islamic fintech startupnya ada, itu jelas yang bawa inovasi. Yang kedua, tadi ya harus ada regulatornya. Kalau di Indonesia siapa regulatornya? JK, di Bank Indonesia. Kalau yang syariah hmm, ada apa namanya? Ada DSN MUI juga gitu ya. Berikutnya ada asosiasinya juga untuk jadi wadah para startup ini untuk berkumpul, ya kan? Harus ada asosiasi. Lainnya ada yang disebut dengan incumbent Islamic Financial Institution. Kenapa namanya ada incumbent? Incumbent ini maksudnya adalah lembaga keuangan yang udah duluan ada sebelum fintech-fintech ini ada. Makanya disebut incumbent. Kalau ada presiden, presiden udah jabat terus nyalon lagi ke periode kedua, makanya disebut dia calon incumbent. Karena udah ada duluan. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Dulu dipikir ini adalah lawan. Lawan sama ini gitu ya. Ternyata mereka bisa kerjasama. Tidak cukup itu juga butuh infrastruktur teknologi. Tadi yang kita bahas, cloud computing, server cloud, cyber security, platform, juga butuh data center, data recovery center, badan sertifikasi atau standarisasi. Selanjutnya, education and research institution. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, Pak, kita ngomongin fintech, kenapa kok ada lembaga pendidikan sama lembaga riset juga gitu. Nah, inilah yang kita lakukan sekarang. Inilah kenapa saya ngajar di kelas kalian. Karena bagi kami di AFSI, lembaga pendidikan ini punya peran penting untuk mendukung perkembangan fintech syariah Indonesia, untuk mendukung pertumbuhan fintech syariah di Indonesia. Itu adalah yang nggak bisa dinafikan gitu. Jadi nggak bisa tuh kita, makanya kita banyak aktivitas kerja sama kampus, sama lembaga riset, karena kita memandang itu beneran gitu ya. Sampai kan kita mengalokasikan resource untuk bisa berkolaborasi dengan banyak kampus. Sekarang APS itu kerjasama ke lebih dari 35 perguruan tinggi gitu ya. Terus ada community, ya komunitas dari masyarakat pengguna, dari investor, dari korporasi, pelaku usaha, dan terakhir ada media. Nah, dan semuanya ini punya peran masing-masing, gitu ya. Inilah ketika kita membahas ekosistem tuh maksudnya masing-masing ini punya peran. Jadi bukan melulu didominasi si ini nih, ya kan? Tetapi butuh peran-peran ini tadi. Semuanya punya peran, termasuk kalian punya peran. Apa Pak perannya mahasiswa? Ya, perannya adalah satu, literasi, yang kedua talenta, karena kalian adalah talenta-talenta atau sumber daya manusia yang berpotensi akan berkarya di sektor ini kemudian hari. Jadi memang harus disiapin dari sekarang. Yang kedua, kalian juga harus tahu informasinya sehingga kalian nggak latah menggunakan pinjol, pay letter, apalagi yang pakai yang ilegal dan seterusnya. Sehingga kualitas pengetahuan kalian itu bisa bertumbuh di sektor ini. Nah, jadi semuanya punya peran, gitu ya. Terus
Kita coba lihat satu-satu. Apa yang dimaksud dengan tadi yang startup? Nah, inilah yang startup. Jadi yang startup itu ada P2P tadi kan yang udah teman-teman pelajari lah selama ini. Ini diantaranya kan peer to peer ada Alami, ada Etis, Dana Syariah, ada Kazwa, SCF, ada Safik, Vestora, Burun RI, Vanex. Nah, jadi ini yang membawa inovasi. Ini yang perusahaan-perusahaan fintech. Setelah ada inovasi, harus ada regulator. Nah, ini contoh, ini adalah berbagai macam anggota ASI yang saat ini ada ya. Jadi yang dia berfokus ke ini adalah para pelaku startup, inovator-inovatornya gitu ya. Yang kedua, regulator. Siapa yang meregulasi? Tadi udah saya kasih tahu ilustrasinya. Kalau ada inovasi, ada apa-apa, kalau dia nggak terkontrol, nggak terjaga, nggak terawasi, nggak diawasi dengan baik, ini juga bahaya gitu ya. Jadi inovasi bisa jadi destruktif gitu ya, merusak gitu ya. Ini kan kayak ngomongin inovasi, judul itu kan inovasi ya, inovasi aja gitu kan. Orang biasa suka main judi, judi sabung ayam, kartu main apa di kampung kamu sekarang ada ke internet gitu ya. Nah, ini masalah ini. Regulatornya nggak serius atau misalnya apa namanya pemerintah lembaga legal authorities-nya itu nggak serius untuk bisa membasmi gitu kan bahaya ke masyarakat. Fintech ini juga kemungkinan kayak gitu kalau misalnya nggak diawasin, nggak dibatasin. Misal fintech pinjol tuh sekarang kan, sekarang kan bunganya itu maksimal 0,3% per hari. Nah, kebayang kalau nggak diawasin, nggak dia buat aturan kayak gitu, bisa aja mereka buat bunganya 1% satu hari, 30 hari 30%, satu tahun 360% ya kan. Nah, oleh karena itulah pentingnya regulator sini. Jadi yang syariah ada siapa? Ada tambah DSNM UI. Nah, selain OJK, Bank Indonesia, baru ada ODSN MUI, ada juga Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Komdiji, ada BSSN, ada Kepolisian, dan lain sebagainya. Intinya, para regulator ini adalah yang mengawasi, yang mengatur dari platform-platform digital ini. Dan mereka punya peran yang penting. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat ingin kerja di sektor apapun, ya, di sektor keuangan gitu ya, bisa kerja sebagai orang di perusahaannya, di perusahaan lembaga keuangannya, atau di regulatornya di OJK, di BI, di LPS, dan sebagainya, atau di asosiasi kayak saya, atau di lembaga keuangan yang ada, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan ini semuanya punya peran, gitu kan. Nah, berikutnya asosiasi nih. Tadi asosiasi kan dia tempat wadah untuk menaungi para pelaku ini. Tetapi mereka juga punya goals ya. Di Indonesia itu asosiasi juga, kalau di asosiasi sih buat asosiasi bisa. Misal nih, kita selesai kuliah ini gitu ya. Wah kita buat asosiasi, oh Pak bisa. Kita duduk, terus kita buat asosiasi, kita daftarkan ke Menkumham bisa tuh asosiasi mahasiswa kuliah sore. Itu bisa, di Indonesia itu gampang buat asosiasi. Makanya banyak asosiasi-asosiasi. Tetapi di sektor keuangan, asosiasi itu harus diakui oleh, bukan harus, dia itu akan punya nilai kalau diakui oleh otoritas, diakui oleh OJK gitu. Nah, jadi AFSI ini salah satu asosiasi yang diakuin. Kalau ini nggak diakui oleh OJK ya ini kayak orang-orang ngumpul-ngumpul aja tuh, kayak orang-orang komunitas-komunitas saja gitu. Jadi asosiasi di Indonesia juga banyak di sektor fintech yang ini dari APSI, ada Aftek, ada AFPI, Aludi, ASPI, Aspakrindo, ABI, ABSI, dan lain sebagainya. Jadi banyak lah. Nah, berikutnya ada incumbent financial institution. Salah satu premis yang dulu dibawa ketika fintech ini hadir ada fintech akan ganti peran perbankan, peran lembaga keuangan. No, awalnya gitu dulu rumornya gitu ya. Orang-orang bakal memprediksi. Ternyata sekarang mereka kerjasama gitu ya. Jadi kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang udah duluan ada sebelum fintech. Itu namanya income. Baru teknologi infrastruktur siapa aja tuh? Lembaga standarisasi, lembaga sertifikasi itu eh, juga perlu data center. Tadi yang kayak saya bilang nih, Zoom kita ini yang kita pakai sekarang, data centernya di Singapura.
Selain data center ada namanya disaster recovery center. Ini yang nge-backup data center. Kalau data centernya collapse, dia ke backup sama disaster recovery center atau DRC. Baru ada cloud computing ya kan, kita tahu semuanya penyimpanan cloud ya kan. Bahasanya gitu kan. Itu semua perlu, itulah ekosistem yang ada gitu. Kalau nggak ada ya nggak akan bisa jalan signifikan gitu ya. Berikutnya, apalagi ada credit scoring yang kemarin kita sempat bahas gitu ya. Terus ada digital signature, terus ada EQYC, eh, ada cyber security platform, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari teknologi infrastruktur. Jadi fintech tuh dia nggak jalan kalau ada dukungan daripada ini. Next, education and research institution. Lembaga apa aja Pak yang punya peran? Ya kampus punya peran. Minimal mengajarkan si fintech ini ada di kelas gitu. Itulah yang kita lakukan. Yang saya bilang ke teman-teman di pertemuan awal-awal, nggak semua kampus punya punya mata kuliah bahas digital business atau fintech ini gitu ya. Nah, jadi oleh karenanya kampus itu minimal ya sama kayak peran lah ya. Eh, eh, apa namanya sama kayak tridharma perguruan tinggi ya. Jadi apa pendidikan, penelitian eh, itu semuanya punya fungsi, punya peran. Terus juga makin banyak orang meneliti tentang fintech itu makin bagus ya. Nah, itu juga penting. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, kalian juga diharapkan bisa tuh menjadi pelopor-pelopor yang meningkatkan literasi masyarakat. Lembaga riset independen selain perguruan tinggi juga perlu lembaga pelatihan, sertifikasi. ASI sekarang punya program sertifikasi. Jadi kalau teman-teman yang lulus kuliah model bisnis digital syariah ini bisa ikut sertifikasi di AFSI. Sertifikasi dari AFSI diakui UPN sebagai SKPI. Jadi kan kalian kalau nggak salah harus punya dua SKPI atau berapa atau satu saya lupa. Eh, Sertifikasi yang di AFSI itu adalah salah satu yang diakui di UPN. Jadi kalian nanti yang lulus mata kuliah itu bisa ambil sertifikasinya tanpa harus ikut workshop itu. Jadi langsung ujian karena materinya udah inline sama RPS-nya. Terus lembaga inkubasi yang tadi kita contohkan ya. Ini kalau lembaga sertifikasi kan untuk sertifikasi profesi dan lain sebagainya, inkubasi adalah untuk menumbuhkan inovator-inovatornya, pelaku usahanya, gitu ya, founder-founder yang baru, gitu, platform edukasi dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah media, harusnya kebaliknya, harusnya media semua lah ya untuk bisa kita share, bisa nyampe informasi membutuhkan media. Dan berikut adalah komunitas, baik itu dari masyarakat umum, pelaku UMKM, korporasi, ya para investor, para pendana, para pengguna itu juga perlu. Jadi ini adalah 8 ekosistem yang hasil dari di AFSI yang kita buat ya, Islamic Fintech Ecosystem itu butuh 8 ini. Itulah yang paling krusial. Ini Uzbekistan nggak dulu, karena kalian kan orang Uzbek. Nah, dua slide terakhir saya. Pertama, bagaimana kondusivitas ekosistem fintech syariah di Indonesia berdasarkan penilaian dari Global Islamic Fintech Index atau Global Islamic Fintech Report. Ini report yang dikeluarkan oleh Dinul Standard. Dinul Standard itu yang ngerilis juga report SGIE gitu ya. Nah, di Indonesia itu ada di posisi nomor 4 nih. Sebelumnya kita di posisi nomor 3 ya. Selama 3 tahun berturut-turut tuh di posisi nomor 3. Di tahun ini disalip sama Uni Emirat Arab. Kita mau kejar lagi gitu ya. Tapi intinya di Indonesia itu dinilai kondusif ya untuk pertumbuhan fintech syariah dengan berbagai macam challenge yang ada gitu ya. Ini kalau di sini ya dari sisi eh, beberapa indikator yang dipakai itu ya regulation, syariah compliance, access to international finance dan lain sebagainya, eh, proximity to customer, talent. Nah, talent ini selalu jadi challenge di Indonesia ya. Jadi talent itu selalu jadi challenge. Eh,
eh, kalian pasti udah bosen denger itu ya. Bilang kita talent kita nggak apa lulusan perguruan tinggi kita nggak inline sama industri gitu ya. Itu kan alasan yang berulang-ulang nih benar. Bahkan kemarin ada wacana menghapus prodi-prodi yang nggak relevan. Ini prodi ekonomi syariah termasuk prodi yang banyak banget di Indonesia sekarang. Sedangkan industrinya nggak tumbuh signifikan gitu ya. Jadi ya mohon maaf, saya nggak bisa ngasih angin sorga ke kalian yang kuliah di ekonomi syariah ini. Wah peluangnya ini bakal banyak. Nggak sebanyak itu. Makanya jangan fokus kerja target kerjanya ke lembaga keuangan atau lembaga keuangan atau ekonomi syariah gitu ya. Tapi jangan ke konven. Tapi kemana Pak? Ke ekosistem tadi. Kalau nggak kerja di fintech ya, ya kerja di OJK, kerja di BI, kerja di DSN, kerja di asosiasi, nah kan? Atau kerja di bank, nggak di fintech, tapi di bank syariah, di asuransi syariah, tapi ngerti teknologi, atau di teknologi infrastruktur, atau jadi dosen ngajar fintech dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi di pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu semua adalah bagian daripada yang disebut dengan hmm, ini ya ekosistem tadi. Jadi industri kita nggak tumbuh bagus, nggak bisa saya bilang nggak bisa saya ngasih angin sorga ke kalian. Ini bagus kok, menarik ke depannya nggak. Realitanya emang nggak gitu ya. Nah, tapi saya jujur, walaupun saya ini nggak dosen full time atau dosen tulen kalian gitu ya, saya akan sedih gitu ya kalau lulusan ekonomi syariah itu kerja di konvensional gitu ya. Saya mendoakan ya terserah kalian kerja kemanapun tapi sebisa mungkin kerjanya kalau ke lembaga keuangan di lembaga keuangan yang syariah. Hmm. Moga sih Allah mudahkan ya rezeki teman-teman. Saya tuh di beberapa tahun terakhir saya punya banyak anak bukannya saya ketemu lah beberapa anak-anak pinter gitu yang ketemu di AFSI, pernah magang di AFSI. Orangnya pinter-pinter, canggih luar biasa gitu ya. Tapi mungkin karena industrinya juga nggak tumbuh ya, mereka akhirnya kerja ke lembaga keuangan konven. Sebenarnya saya sedih ya. Jadi minimal itu. Tapi memang realitanya kayak gitu ya. Sekarang ya kita nggak sebagus itu ya. Tapi ngomongin talent tuh selalu ngomongin talent kan ngomongin itu terus ya. Nggak relevan. Apalagi prodi ekonomi syariah itu makin banyak, makin bejibun. Di Indonesia itu hampir 800 prodi di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Kalian lumayan. eh, Walaupun sekarang misalnya kalian belum ini secara data ya belum terlalu dilirik dibanding misalnya kayak kampusnya misalnya kampus UPN kan belum terlalu dilirik kalau kita bandingkan UI, ITB, UGM tapi kan kalian lumayan akreditasinya udah makin bagus sekarang akreditasinya udah A di prodi ini dan seterusnya kebayang yang akreditasinya B atau yang belum terakreditasi di kampusnya yang di lebih tier bawahnya lagi gitu jadi talentnya jadi selalu isu gitu ya makanya tuh saya agak serius gitu ya ngurusin bagian ini. Makanya saya tuh pengen banget kalau saya ngajar itu saya berusaha gimana caranya teman-teman ini ngerti kondisinya gitu ya. Saya bahkan saya kan punya keleluasaan ngajar online kalau misalnya di beberapa univ pernah di tahun tapi saya kayak mahasiswanya ini saya harus datang langsung deh biar mereka ngerti. Saya datang gitu ya, walaupun jauh dan seterusnya. Kenapa? Karena biar nggak ada alasan kayak gini Indonesia nggak punya talent di sektor ekonomi syariah makanya nggak tumbuh kita capek dengerin itu nah, tapi realitanya dari riset-riset ini bilangnya masih kayak gitu ya. Terus lulusan ekonomi syariah yang dari 800 kampus 800 pro itu kemana lah itulah kita nggak tahu kemana nah inilah kira-kira teman-teman sekalian kenapa penting ya kita mengerti ekosistem jadi kayak tadi nih saya juga berpesan dari sekarang kalau kalian ingin berkarya jangan berhenti di lembaganya gitu ya. Jangan berhenti di lembaga keuangannya, lembaga ekonominya, lembaga bisnis, tapi pikirkan di pemerintahannya, di kementerian-kementerian, ataupun di regulator gitu ya. Sehingga kita bisa tersebar di berbagai ekosistem untuk yang ngerti syariah itu bisa tersebar di berbagai ekosistem. Nah, ini terakhir saya. Ini adalah bagian tesis saya. Selain ekosistem, saya kemudian tesisnya itu sebenarnya strategi pengembangan fintech syariah Indonesia gitu ya. Ini riset tahun 2022. Mungkin kalau di refresh sekarang mungkin ada temuan-temuan baru ya. Tapi memang di sini tuh kala itu saya memetakan berbagai macam masalah ya dari sisi SDM, regulasi, modal dan literasi
baru ada strategi atau rekomendasi eh, lagi gitu ya. Jadi eh, di situ ada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, perlu dukungan pemerintah yang lebih masif, terus memperkuat permodalan, meningkatkan literasi, dan juga memang salah satu rekomendasi tesis saya juga adalah mengembangkan atau membangun ekosistem. Jadi memang itu pentingnya. Jadi 5 ini berusaha strategi untuk mengembangkan fintech secara Indonesia. Ini based on tesis saya yang di tahun 2022. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin kita riset lagi mungkin udah ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Itu kira-kira terakhir ini ada beberapa bahan bacaan teman-teman nanti bisa baca. Silahkan nanti bisa dilihat di ini di eh, di materi. Materi udah saya share di link yang biasa kita share udah saya share ke ketua dan kayaknya udah ada di grup. Terima kasih teman-teman sekalian. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan dari topik kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau nanya? Semuanya udah paham. Hopefully. Kalau online ini saya nggak bisa nunjuk-nunjuk ya. Karena saya juga cepat habis energi nih kalau online. Saya sambil absen deh kalau gitu. Oke. Ini kalian kenapa kuliahnya online ya? Cynthia, kenapa kuliahnya jadi online, Cynthia? Kamu tahu nggak? Kurang tahu juga kok saya. Ya. Kan kalau yang sebelumnya UTBK ya. Sekarang apa? Saya bingung. Tapi, nah, semoga sih kalian bisa ngikutin ya, hopefully ya. Saya sebenarnya agak concern terkait kualitas delivery saya. Ya, maksudnya pemahaman teman-teman itu sebisa mungkin ngerti gitu ya. Oke, saya absen. Adi Suryo Jundi Prasetya. Nggak ada ya. Adinda Faras Hanifah. Pak, maaf, Adinda tadi katanya nggak bisa join Zoom-nya, Pak. Oh, dia join di tengah-tengah berarti. Oke. Agna Karnis Iza Muhammad. Agna? Enggak ada juga ya. Paham. Iya sih, Buyo pengen on mic malah kepencet lift, Pak. Kenapa? Noval? Tadi Uyo pengen pencet mic malah kepencet lift Itu siapa? pas Siapa? absen. Uyo. Uyo itu siapa? Adi Suryo ya? Iya, Pak, disuruh ya, Pak. Oh, tapi dia datang tadi kan? Oke. Nih udah. Oke. Berikutnya Aini Rahmalia Elis. Iya, Pak. Aini. Agna tadi nggak ada ya? Agna belum ya? Akmal Maulida Hafiz. Hadir, Pak. Oke. Maulida Hafiz. Aisyaran Al-Syarani. Nur Azizah. Hadir, Pak. Audiko Dwi Danar. Hadir, Pak. Bagas Satrio. Hadir, Pak. Diandra Tasya. Kaila. Hadir, Pak. Menjawab. Dinda Azizah. Hadir, Pak.
Fatia Nafisa Putri. Hadir, Pak. Faiza Az-Zahra. Hadir, Pak. Flora Indana Putri. Hadir, Pak. Hani Rabi Az-Zahra. Hadir, Pak. Ilmiati Az-Zahra. Hadir, Pak. Indira Rahmadina. Hadir, Pak. Isna Laili. Hadir, Pak. Ah. Esja Alea. Hadir, Pak. Mubarak Akmal. Mubarak. Mubarak Akmal. Muhammad Gilang. Hadir, Pak. Muhammad Haikal. Hadir, Pak. Muhammad Noval Pranatias. Hadir, Pak. Noval tadi join jam berapa, Noval? Tadi saya join awal-awal, Pak. Cuman saya keluar pindah device. Tadi soalnya lagi di jalan, Pak. Jadi, Beneran. iya, Pak. Tadi join lagi jadi pas udah nyampe rumah. Hilmi Rashid Hilmi Shaddad. Hadir, Pak. Tadi join jam berapa, Hilmi? Tadi jam 4 saya sudah join, Pak. Cuman lagi di jalan, Pak. Jadi terkendala jaringan. Saya baru sampai rumah juga. Dari liputan wisuda, Pak, di UPN. Musa Raditya Wafi. Hadir, Pak. Musa. Nazwa Aliyah Primadini. Nashwa Khairun Nisa. Nashwa hadir, Bapak. Mana Naswanya? Saya, Pak. Noval Aziz. Hadir, Pak. Raisa Neda Safira. Hadir, Pak. Razendra Bil Fatah. Hadir, Pak. Rifki Ismail. Rifki Ismail. Hadir, Pak. Oke. Rizky Amanda. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Rizky Amanda tadi join jam berapa? Enggak, Pak, itu di device lain. Saya dari awal kok. Beneran? Iya, benar. Selonita Putri. Hadir, Pak. Salahuddin Akmal. Hadir, Pak. Cynthia Febrianti. Nah, Cynthia tadi. Hadir, Pak. Oke. Umar Rahman Purba. Hadir, Pak. Yasmin Az-Zahra. Yasmin hadir, Pak. Tadi masuk jam 4 pas. Terus Kok telat? nunggu di ACC. Kok telat masuknya Yasmin? Sedang tadi ada eh, dari jalan juga, Pak. Jadi terus panik baru pas ngecek ini apa namanya link Zoom-nya. Mohon maaf, Bapak. Zahra Lafrina. Hadir, Pak. Oke. Adi Suryo Jundi. Oke Pak, Kenapa keluar? ini saya kagak sengaja lift Pak, mau on cam. Ya. Ini Najwa siapa ini kok tiba-tiba bilang hadir?
Join jam berapa Najwa? Najwa? Adinda Farasanipah ada? Adinda Farasanipah nggak ada. Agna Karnis Iza Muhammad ada juga ya. Baik. Akmal Maulidi ada. Sebentar maaf. Kelewat. Mubarak Akmal. Mana Mubarak Akmal? Nggak ada. Muhammad Giron ada. Ini Najwa Aliyah Primadini. Najwa Aliyah Primadini. Ada? Najwa Aliyah Primadini ada? Lah, baru join. Terus bilangnya lagi di luar. Gimana? Mana Najwa? Bisa ngomong nggak? Nggak ada berarti ini. Mubarak Akmal. Tar sebentar. Ada Pak. Oke, teman-teman sekalian. Demikian. Nah, saya ingatkan teman-teman tadi yang joinnya di atas jam 4, hubungin saya setelah ini untuk saya berikan tugas pengganti ketidakhadiran dari 2:30. Oke, silakan. Yang tadi hadirnya di atas jam 4, saya catat ya. Eh, dan history Zoom-nya juga tercatat semuanya. Kami saya record dan ditranskripsi oleh AI. Jadi saya tunggu, saya nggak akan isi jurnal perkuliahan sampai mungkin sampai malam ini atau sampai besok pagi. Jadi teman-teman tadi yang joinnya di atas jam 4, silakan konfirmasi ke saya untuk penggantinya. Terima kasih semuanya, teman-teman. Semoga apa yang kita bahas tadi memberikan pemahaman tambahan bagi teman-teman sekalian terkait financial teknologi, terutama terkait ekosistemnya. Eh, ini merupakan topik apa ya? Topik yang bilang sapu jagat ya, karena membahas berbagai macam aspek daripada fintech syariah, bagaimana fintech itu bisa berjalan. Materi sudah saya share di link materi perkuliahan. Saya tutup, belum, saya lupa dokumentasi. Silakan teman-teman yang bisa on cam eh, bisa ini sudah bisa hidupin kamera. Ya, yang mau klarifikasi chat saya di WA ya. Tapi insya Allah di saya catat semuanya dengan rapi. Hmm. Pak, kalau saya join 2 device bagaimana Pak? Siapa itu? Muhammad Gilang Pak, laptopnya nggak bisa eh, unmute sama open cam Pak. Saya jadi tadi yang HP baru join jam 4 lebih Pak pas absen. Ini Tapi yang Gilang laptop tuh. masih join sih Pak. Oh ya nggak apa-apa. Kan masih ada dari tadi kan. Baik Pak, terima kasih. Berarti nggak apa-apa. Gilang. Oke. Saya dokumentasi bentar teman-teman. Bentar, sebentar. Hmm. Oke, one, two, three.
Terakhir, sekali lagi, 2 kali lagi deh. 1, 2, 3. Last but not the least. Sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Thank you, teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Jadi